Swastiastu. Nama saya Imade Gede Dwi Raditya Putra, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dede Kelima Putra, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Iwan Gendirbana dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Nilo Putra Astria Santari, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nito Audi Sasmita Putri, nomor absen 28 dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Nuan Putri Lesana Dewi, nomor absen 32. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan 12 upaya penyelesaian konflik. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada coercy. Coercy atau disebut dalam bahasa Inggris coercion adalah salah satu bentuk akomodasi yang dilakukan melalui paksaan fisik maupun psikologis kepada pihak-pihak yang terkait. Salah satu contoh coercy ini ada peperangan antara ISIS dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Irak, Rusia, dan lain sebagainya. Nah, konflik ini berakhir dengan kesepakatan untuk membasmi ISIS sampai akar-akarnya melalui pemberian bom nuklir. Selanjutnya adalah kompromi. Kompromi atau dalam bahasa asing disebut dengan compromise adalah salah satu bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara saling mengurangi segala bentuk tuntutan yang dicapai dengan kesepakatan bersama untuk mendapatkan penyelesaian yang dianggap pantas bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Mediasi adalah di mana orang ketiga netral disebut mediator membantu dan para pihak berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Perihal ini para pihak memiliki untuk menggambarkan masalah, mendiskusikan perihal minat, pemahaman, dan perasaan mereka. Oleh karena itu, dalam berjalannya mediasi dan memerlukan pihak ketiga ini bersifat netral dan tidak berwenang mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah mereka. Contoh dari mediasi adalah Anna dan Debbie sedang bertengkar dan temannya Anna datang untuk melerai pertengkaran mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Berikutnya ada arbitrage atau arbitration, yaitu cara menyelesaikan konflik sosial ini dilakukan untuk mencapai sebuah kompromi dengan melalui jembatan pihak ketiga. Tentu saja pihak ketiga ini bersifat formal karena pihak-pihak yang vertikal tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Pihak ketiga ini bersifat mengambil keputusan. Contoh dari arbitrage adalah penyelesaian sengketa Irian Barat ke Indonesia pada tahun 1963. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsiliasi. Jika melihat pengertian dari KBBI, konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang terselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Kemudian, jika melihat dari Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau UU PHI, pengertian konsiliasi adalah penyelesaian kepentingan perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih adalah adjudikasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi adjudikasi. Penjelasan dari adjudikasi. Adjudikasi merupakan pihak ketiga yang menengahi permasalahan antara kedua belah pihak yang sudah tidak dapat menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik. Biasanya pihak ketiga yang menengahi tidak mengambil andil tentang keputusan siapa yang bersalah antara kedua pihak tersebut. Berbeda dengan adjudikasi yang dapat mengambil keputusan mutlak tentang konflik yang terjadi antara kedua belah pihak, karena pihak ketiga atau adjudikasi tersebut adalah lembaga pengadilan pihak ketiga yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah dari kedua belah pihak adalah majelis hukum. Biasanya adjudikasi dilaksanakan ketika permasalahan mencakup pelanggaran berat hukum, seperti melanggar hukum negara, dan jenis hukum lainnya, sehingga sangat diperlukan diadakannya adjudikasi. Selanjutnya ada segregasi atau segregasi. Segregasi adalah penyelesaian konflik di mana tiap-tiap pihak mampu untuk saling menghindar dan saling memisahkan diri untuk mengurangi ketegangan. Sehingga terbentuknya perihal ini setiap orang yang dapat menyelesaikan sengketa dengan kesadaran terbentuk. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok yang sedang berkonflik.
Misalnya, konflik umat beragama dapat diminimalisir dengan berjalannya toleransi. Di sini saya akan menjelaskan upaya penyelesaian konflik di masyarakat, yaitu tentang konversi dan stalemate. Konversi adalah penyelesaian konflik dengan cara salah satu pihak bersedia mengalah dan menerima pendirian dari pihak lain. Contohnya yaitu tidak terlepasnya perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Kemudian ada stalemate. Stalemate adalah situasi di mana kedua belah pihak mempunyai konflik atau pertikaian dan konflik tersebut memiliki kekuatan yang seimbang sehingga konflik tersebut dapat berhenti dengan sendirinya. Contohnya yaitu berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Eliminasi adalah penyelesaian konflik di masyarakat, yaitu dengan salah satu pihak mengalah. Contohnya yaitu pada final Piala Liga Super Indonesia yang diadakan pada tahun 2009. Yang terakhir ada keputusan mayoritas. Keputusan mayoritas adalah penyelesaian konflik di masyarakat, yaitu dengan pemungutan suara atau voting. Contohnya yaitu pemilu yang diadakan di suatu daerah untuk memilih kepala daerah.